Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Gondrong. Saya berasal dari rahim ibu saya. Alhamdulillah berkat kasih sayang beliau dan juga ayah saya masih bisa bernapas dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Aktivitas saya sehari-hari jualan gorengan di Jalan Garuda Ujung Batu. Sengaja saya memperkenalkan diri kepada semua insan yang ada di jagat raya ini karena saya tertarik dengan dunia medsos. Saya ingin ber-YouTube, siapa tahu saya bisa jadi YouTuber. Sebetulnya banyak kawan-kawan saya yang bilang kalau jadi YouTuber itu sekarang sudah susah, sudah sulit karena segala macam tema di situ sudah ada. Semua konten di situ sudah ada. Kata terlambat, kata telat itu memang betul ada. Tapi untuk sementara saya kesampingkan dulu. Kawan saya itu yang bilang telat terlambat itu karena dia tidak tahu yang namanya nasib. Kalau saya tahu yang namanya nasib. Yang namanya nasib itu ada dua. Nasib baik dan nasib buruk, bukan. Yang namanya nasib ada dua. Satu, dia orang Jawa Medan. Dia sudah pulang ke Medan. Kerjanya di sini dia tukang las. Dan yang satu lagi, dia orang Tran. Aslinya orang Jawa Tengah, dia sudah pulang ke Jawa. Siapa tahu di antara dua nasib itu, dua-duanya sudah pulang. Siapa tahu nasib keberuntungannya berpihak kepada saya. Nah itu. Dan ngomong-ngomong soal telat, soal terlambat, itu memang betul ada. Tapi tidak semua telat, tidak semua terlambat itu merugikan. Memang ada juga telat yang merugikan. Salah satu contoh, saya mau bepergian naik pesawat dari Pekanbaru menuju Jakarta. Pemberangkatan pesawat jam setengah 12 alias jam 11.30. Tiba-tiba saya terlambat. Menuju bandara sudah jam 1. Pesawat sudah berangkat. Bahkan mungkin sudah sampai di Jakarta. Karena yang saya tahu perjalanan dari Pekanbaru menuju Jakarta itu 1,5 jam. Itu dulu waktu belum ada lampu merah di atas. Dan ngomong-ngomong lagi soal telat yang merugikan, ini fakta yang pernah saya alami. Aktivitas saya sehari-hari jual gorengan. Saya goreng banyak-banyak. Tiba-tiba saya lupa, saya terlambat ngangkat gorengan itu. Akhirnya apa? Gosong, hangus. Nah itu telat yang merugikan. Tapi jangan salah, ada telat terlambat yang tidak merugi. Salah satu contoh, saya ada undangan kenduri, acaranya jam 7:30. Tiba-tiba saya baru ingat bahwa saya ada undangan. Jam posisi sudah jam 8. Daripada saya tidak berangkat sama sekali, saya akhirnya berangkat. Setelah berangkat, acara tahtim, tahlil sudah selesai, tinggal baca doa. Saya langsung duduk. Saya langsung baca aja amin amin 3 kali, sudah selesai. Begitu sudah selesai, tuan rumah mengeluarkan takjil, hidangan, cemilan. Orang lain makan, saya makan. Orang lain minum, saya minum. Akhirnya acara udah selesai. Bubar, taqabbalallahu minna wa minkum. Salaman sama tuan rumah. Saya dikasih bandulan, dikasih hidangan 1. Itu karena saya terlambat. Tapi yang berangkatnya lebih awal, lebih dulu, sama dapatnya 1. Nah itu makanya walaupun terlambat tidak merugikan. Tapi ada juga terlambat yang tidak merugikan, bahkan menguntungkan. Ini fakta. Contohnya, suami istri kalau dia berhubungan intim, tiba-tiba suaminya terlambat ngangkat. Itu istri harus bersyukur. Karena insya Allah dengan suami terlambat ngangkat, dia pasti akan mengandung alias hamil dan mempunyai keturunan. Itu maksud saya. Dan ada juga kawan yang mengatakan gini, kalau jadi YouTuber, apa temanya, kontennya apa? Loh, kalau soal konten, soal tema, mudah-mudahan kalau bagi saya tidak akan kekurangan soal itu. Karena apa? Masalah diri saya pribadi, tentang keadaan saya, tentang sejak kecil dari saya, perjalanan hidup saya, bisa saya ekspos, bisa saya masukkan ke YouTube.
Nah, ada juga kawan yang mengatakan, ah gayanya kayak artis saja, tentang kepribadian, tentang perjalanan hidup diekspos. Loh, kalau menurut saya artis itu diekspos itu udah biasa. Dia sedekah diekspos, dia pergi ke restoran makan yang enak-enak diekspos, bahkan dia umroh selfie di tanah suci diekspos. Itu dia sudah biasa, namanya artis. Loh, kayak saya ini orang biasa, dengan adanya diekspos, siapa tahu saya bisa jadi luar biasa. Nah, makanya saya berusaha. Dan yang jelas nanti, khusus buat orang Ujung Batu yang belum pandai cara membuat goreng, nanti saya akan ajarkan cara membuat goreng, cara mengiris ubi. Saya yakin cara mengiris ubi itu banyak orang yang pandai, khususnya buat kaum ibu. Bukan soal goreng aja, saya pernah jadi pesulap walaupun sebentar. Saya pernah nyanyi di panggung walaupun yang nonton bubar. Pokoknya segala macam tentang kehidupan saya, 70% dengan kisah nyata. Nanti saya akan ekspos di situ. Bahkan saya pernah jadi paranormal, bukan paranormal, saya pernah jadi orang normal. Mudah-mudahan sampai sekarang saya masih normal. Yang penting intinya satu, bro, jauhi narkoba, jaga anak-anak kita jangan sampai mendekat narkoba. Itu aja. Karena yang jelas narkoba itu membuat kita sesat. Karena narkoba itu bisa membuat kita cilaka. Saya ingat syair dari Pak Haji itu waktu nyanyi, celaka, celaka bagi siapa yang suka dengan narkoba. Makanya hindari narkoba, bro. Apapun bentuknya, seburuk apapun aktivitas saya sehari-hari, yang penting insya Allah saya tidak berhubungan dengan miras ataupun narkoba. Dan untuk itu saya minta dukungan dari Anda semua, bro, buat kaum ibu, buat kaum pria, pokoknya semualah, tolong dukung saya. Sampai ketemu lagi di tema berikutnya. Ini hanya salam perkenalan, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.